Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga Anugerah Cabang Kemendung. Senang sekali pagi hari ini bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali di dalam program Mimbar Gemar. Dan saya berharap program ini boleh memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, membuat kita semakin mengerti menjadi kehendak rencana Tuhan, pun kita bertumbuh semakin dewasa dan semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Dan tentunya kita boleh menjadi pemenang-pemenang yang setia sampai akhir dan senantiasa mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini, sebagaimana jadwal pembacaan kita, saya diberkati di dalam pembacaan yang terambil di 2 Timotius pasal yang ketiga, khususnya ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Poin penting yang menjadi perenungan kita pagi hari ini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saya beri tema renungan pagi hari ini, tetap teguh sekalipun di dalam penderitaan karena nama Yesus. Kita tahu bersama bahwa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu tidak mudah. Dalam kehidupan ibadah kita ada banyak tantangan, pergumulan, hambatan, godaan, banyak hal yang kita hadapi. Terutama apa yang ditawarkan oleh dunia ini, yaitu segala kebebasan. Apa yang ditawarkan dan menjadi gaya hidup dunia ini, yaitu adalah kenyamanan, kenikmatan daging. Dan itu dijelaskan oleh Paulus di dalam pasal 3 ayat yang pertama mulai sampai yang ke-9 saya akan bacakan. Ini gambaran kehidupan dunia di akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara, dijelaskan bagaimana gaya hidup orang-orang dunia di akhir zaman dengan segala fenomena kebebasan ego, kebebasan kedagingan, hidup di dalam cinta diri sendiri, menjadi hamba uang, suka membual, suka menyombongkan diri, menjadi pemfitnah,
Mereka suka berontak, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekan orang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang juga hidup di akhir zaman ini, kita sungguh-sungguh bergumul, kita sungguh-sungguh berjuang di tengah-tengah dunia yang semakin rusak, di tengah-tengah dunia semakin hancur dengan fenomena kehidupan orang-orang dunia yang begitu luar biasa, tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak beribadah kepada Allah. Kita harus tetap berdiri, kita harus tetap hidup benar, kita harus tetap hidup taat, kita harus tetap hidup setia, kita harus tetap hidup saleh, kita harus tetap hidup kudus, kita harus tetap hidup suci, kita tetap harus hidup beribadah kepada Allah, bukan menuruti segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan menuruti segala godaan dan tawaran kenyamanan yang dunia beri, yang akhirnya membuat kita semakin hidup dalam kejahatan dan dosa, tidak hidup berkenan kepada Allah, tapi hidup memberontak. Bapak Ibu Saudara, kita ada di tengah-tengah kondisi dunia yang seperti itu. Tetapi ini menjadi satu tantangan bagi kita semua, untuk kita tetap berani hidup beribadah kepada Tuhan. Dalam pengertian, tetap hidup saleh, tetap hidup kudus, tetap hidup suci, tetap hidup takut akan Tuhan, tetap hidup sesuai dengan perintah dan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita tahu ketika kita hidup benar, ketika kita hidup takut Tuhan, hidup kudus, ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan yang kita alami. Bukan semata-mata penderitaan secara fisik, tetapi penderitaan secara emosional, kejiwaan. Bagaimana kita seringkali dilecehkan, bagaimana seringkali kita dikatakan sok kudus, sok suci. Itu tantangan. Itu bagian penderitaan karena nama Tuhan. Itulah fenomena di akhir zaman. Tetapi kembali firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bersama, untuk supaya kita tetap kuat, untuk supaya kita tetap setia, untuk supaya kita tetap taat, tetap hidup beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Gambaran yang sama juga bisa kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-5, gambaran kehidupan orang-orang dunia dengan segala tabiat karakternya dikontraskan dengan kehidupan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau hidup beribadah kepada Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dinyatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang dahulu kubuat, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ini gambaran kehidupan orang-orang dunia dengan segala kebebasan, dengan segala keinginan daging dan hawa nafsu dunia yang begitu berkobar-kobar, yang begitu menggelora. Kemudian kita
sebagai orang yang percaya, orang benar, orang yang taat, orang yang setia, takut Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, harus berani tampil beda dengan orang-orang dunia. Mengapa? Karena kita sekarang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh hidup beribadah, hidup saleh, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, terus bertumbuh dalam keserupaan seperti karakter Kristus. Apa itu? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Haleluya. Hidup beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin rusak, semakin penuh dosa dan kecemaran. Tetapi kita harus tidak berani tampil beda dengan tetap hidup takut Tuhan, hidup saleh, hidup benar, hidup beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mencari perkenanannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya sebagaimana dinyatakan di dalam 2 Timotius, kita boleh semakin hidup tekun, hidup setia, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat pesan firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kegiatan hari ini. Tuhan datang menyampaikan pesan menjadi isi hati Tuhan untuk supaya kami tetap berani hidup benar, hidup kudus, hidup saleh, takut akan Tuhan, beribadah di dunia ini dengan hidup menyenangkan Tuhan. Tidak lagi hidup seperti orang-orang dunia yang mengumbar segala hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kecemaran. Tetapi kami harus semakin hidup benar, semakin hidup kudus, semakin dibaharui untuk menuju keserupaan seperti Kristus. Karena itulah hal yang menyenangkan, itulah hal yang berkenan, dan itulah ibadah kami
yang sejati. Tolong oleh kuasa Roh Kudus kami semua dimampukan untuk kami tetap hidup beribadah kepada Tuhan di akhir zaman. Tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi, tidak tercemari oleh kehidupan dunia ini. Sekalipun kami masih tinggal di dunia, tapi kami berani tampil beda. Hidup takut Tuhan, hidup benar, hidup dalam kesalehan, kekudusan, kesucian, baik dalam rumah tangga keluarga kami, baik dalam usaha pekerjaan kami, baik dalam apapun yang kami kerjakan. Kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu. Hamba berdoa berkati setiap sidang jemaat Tuhan, kekasih-kekasihmu yang akan melakukan aktivitas hari ini. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, dan Tuhan buat berhasil dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan beserta Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan memberkati. Salam bergemar. Amin.